daun dengan intinya tuh ya bagus banget ya. Jadi daun dengan apa sih namanya teh, batangnya semua hijau. Apakah di sini ada bunga? Nggak ada ya, nggak ada bunga sama sekali, nggak ada bunganya. Ini tanaman lumut yang berkembang Bryophyta. Ini tempat-tempat yang sejuk, gunungnya air panas ya guys. Nah, ini tanaman ini. Dan ini yang di air. Kalau yang di air ya hijau banget ya. Bahkan ada juga yang di tanaman lumut tidak hanya bentuknya ini juga termasuk lumut. Ini lumut tanduk. Lihat, coba kita ambil ya lumutnya. Tuh, lihat. Ini indah banget ya lumutnya. Ini beda dengan yang tadi ya. Tapi ini sama-sama jenisnya, sama-sama lumut. Kalau ini lebih kecil, nah ini lebih gede ya. Siapa yang pernah lihat tanaman ini di rumahmu ya? Tentu ada ya. Nah, ini indah banget ya. Oke. Coba kita perbesar ya. Ini di sungai ini penuh dengan lumut ya guys. Lumutnya, bahkan kita lihat lumutnya pun di bebatuan. Ini semua lumut ya. Ini tuh, ini ya seperti ini. Ini tanaman takunya kecil. Ini takunya kecil. Sedangkan ini lumut. Sementara yang ini tanaman paku. Ya, jadi bagaimana perkembangan tumbuhan lumut atau Bryophyta ini? Ini yang kita akan coba kupas tuntas ya. Oke teman-teman semuanya, kita lihat diagramnya. Ini kita awali dari tumbuhan lumut yang menghasilkan spora ya, atau sporopit. Nah, di dalam tumbuhan lumut yang menghasilkan spora atau sporopit ini, kalian bisa lihat di sebelah sini kayak gitu ya. Ini dia itu di tumbuhan lumut yang menghasilkan spora ini, dia berarti memiliki apa namanya itu kotak spora ya, memiliki kotak spora kayak gitu ya. Dimana kotak spora ini
kita lihat ya, kotak spora ini berarti di sini ini kotak spora. Kotak spora ini kalau diperbesar dia di dalamnya membentuk spora ya. Jadi terjadi meiosis ya, terjadi di kotak spora untuk membentuk spora kayak gitu ya, seperti itu. Nah, maka di sini ada sporanya ya, dimana nanti spora ini akan jatuh, dan kalau dia jatuh di tempat yang cocok dengan lingkungannya, maka spora ini akan tumbuh menjadi protonema. Nah, ini protonemanya. Jadi hampir mirip dengan paku. Kalau paku itu kan protalium, bentuknya seperti dasar gitu ya. Kalau ini protonema kayak pohon gitu ya, tapi ini kecil sekali. Nah, di dalam protonema ini teman-teman bisa lihat di sini terdapat antheridium. Ini kalau diperbesar bentuknya seperti ini. Ini namanya antheridium. Dan yang sebelah sini ini namanya archegonium. Ya, archegonium, di mana di archegonium tersebut itu mengandung telur ya, ada telur. Jadi di sini membawa telur, berarti di sini adalah yang menghasilkan gamet betinanya, sedangkan antheridium itu menghasilkan gamet jantan ya, yaitu menghasilkan gamet jantan. Jadi untuk kata kuncinya kamu bisa ingat ke ready ya, ready, dan yang ini adalah gina. Ready ini cowok dan ini adalah gina ya, perempuan. Jadi ini betinanya, dimana nanti gamet jantan dengan gamet dari betina ini dia akan terjadi fertilisasi ya, fertilisasi terutama saat musim hujan kayak gitu ya, dimana sel dari gamet jantan ini akan benang ke archegonium sampai kemudian terjadilah fertilisasi dan nanti membentuk zigot ya, zigot. Dan zigot ini kalau sudah terbentuk di sini zigot gitu ya, ini kan udah masuk sini nih, masuk kemudian terjadi fertilisasi, nanti zigot ini akan tumbuh menjadi lumut yang muda atau disebut dengan spropit muda. Bentuknya seperti ini ya, dimana tumbuhan lumut yang muda ini atau spropit muda ini nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang menghasilkan spora atau sporopit ya, menjadi lumut dewasa kayak gitu ya. Nanti lumut dewasa ini sudah mengandung spora, dan ini akan menghasilkan spora, akan menghasilkan terdapat kotak spora, dan kotak spora ini akan membentuk spora lagi dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, itu untuk perkembangbiakan lumut begitu. Nah, jadi bagaimana perkembangan hidup tumbuhan lumut ini, kita lihat di diagramnya. Jadi diawali dari spora, berarti dari sini ya, ini spora. Kemudian spora ini kemudian akan membentuk protonema ya, protonema, di mana protonema ini bersifat gametopit ya, artinya dia menghasilkan gamet ya. Kemudian gametnya itu adalah ada antheridium sama antheridium sama antheridium dan archegonium. Nah, ini ya, antheridium sama archegonium. Antheridiumnya dia akan menghasilkan spermatozoid, dan archegoniumnya dia akan menghasilkan ovum, dan ovum bersama dengan spermatozoid ini akan terjadi fertilisasi membentuk zigot begitu ya. Ini membentuk zigot. Kemudian zigot ini nanti akan menjadi tumbuhan lumut muda, yaitu sporopit muda ya. Kemudian tumbuhan sporopit muda ini akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut dewasa atau sporopit yang menghasilkan spora. Kemudian kotak spora terjadi meiosis ya, kotak spora ini lalu akan menghasilkan spora yang tadinya 2N menjadi N, karena di sini terjadi meiosis begitu ya. Nah, itu perkembangan hidup tumbuhan lumut kayak gitu. Nah, teman-teman semuanya, lumut juga ini perlu diketahui ya, kalau lumut itu juga dapat mengalami perkembangbiakan vegetatif melalui kuncup ya, atau gemae, dan melakukan fragmentasi. Nah, fragmentasi ini terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru begitu ya. Nah, kemudian kalian ketahui bahwa lumut ini adalah merupakan kelompok tumbuhan yang masih sederhana ya, dimana lumut ini belum memiliki akar, belum memiliki batang, dan juga belum memiliki daun yang sejati ya.
Jenis-jenis lumut ya secara umum ini dikelompokkan menjadi 3 ya. Yaitu yang pertama adalah lumut hati, ini lumut hati. Kemudian yang kedua adalah lumut tanduk ini, dan yang ketiga adalah lumut daun ya, lumut daun kayak gitu. Nah, ini lumut hati kayak gitu ya. Kemudian ini lumut tanduk dan ini adalah lumut daun. Nah, kita bisa lihat di gambarnya. Lumut hati yang ini ya, ini sama ya, kayak ini sama ini. Kemudian lumut tanduk ini berarti yang ini, jadi ada kayak tanduk. Kemudian yang ketiga adalah lumut daun ya, ini lumut daun kayak gitu ya, seperti itu. Nah, itu pengelompokan lumut secara umum ya. Teman-teman, perlu kamu ketahui bahwa meskipun tumbuhan lumut itu memerlukan kondisi yang lembab ya untuk tumbuh dan berkembang biaknya, jadi dia perlu kelembaban. Tapi masih ada atau banyak jenis lumut juga yang dapat bertahan dalam kondisi yang kering dalam kurun waktu yang cukup lama. Mungkin kamu pernah lihat ya, meskipun gak hujan gitu, tapi ternyata lumut itu masih hidup gitu ya, karena memang ada yang cukup tahan lama kayak gitu ya. Kemudian lumut dapat tumbuh pada tanah yang tipis ya, dan pada tanah di mana tumbuhan lain itu tidak dapat tumbuh ya, tidak dapat tumbuh. Nah, kamu ketahui bahwa spora ya dari lumut itu kan yang tadi kamu lihat di gambar gitu ya, ini akan dibawa oleh angin ya. Spora ini akan tumbuh menjadi tumbuhan baru jika ada air dan beberapa komponen pendukung lainnya. Jadi kamu bisa lihat ya gambar ini adalah gambar yang dipenuhi dengan lumut ya. Ini sampai dikenal dengan gunung lumut begitu ya. Jadi banyak sekali lumut-lumut yang tumbuh di di pegunungan ini. Nah, seringkali teman-teman, lumut itu merupakan tumbuhan yang pertama kali tumbuh ya pada lingkungan yang sudah rusak. Misalnya akibat aliran lava atau akibat kebakaran hutan. Nah, tumbuhan yang pertama kali tumbuh itu di lingkungan yang sudah rusak tersebut adalah lumut kayak gitu ya. Lumut yang kemudian tumbuhnya. Oleh karena itu, lumut juga disebut dengan organisme pionir atau tumbuhan perintis kayak gitu ya, oleh tumbuhan perintis kayak gitu ya, disebut dengan tumbuhan perintis. Nah, sebagai tumbuhan perintis atau sebagai tumbuhan pionir, lumut itu akan tumbuh dan mati membentuk nutrisi tanah. Nah, proses ini bersamaan dengan pelapukan bebatuan akibat panas dan angin, kayak gitu ya, seperti itu. Atau pelapukan pelapukan fisika ya, serta zat kimia, yaitu seperti zat asam atau oksigen, atau disebut dengan pelapukan kimia ya, yang akhirnya membentuk tanah sehingga pada akhirnya tumbuhan lain dapat tumbuh pada daerah tersebut begitu ya. Nah, ini jadi kamu bisa lihat ya, bebatuan itu yang tadinya keras gitu ya, tiba-tiba ada lumutnya, kemudian lumut tersebut mati, kemudian akhirnya terjadi reaksi ya, akhirnya terjadilah pelapukan ya, sampai kemudian akhirnya menjadi tanah, jadi kembali menjadi tanah gitu ya, seperti itu ya. Oke, sobat-sobat pelajar semuanya, perlu kamu ketahui juga ya, tahukah kamu bahwa beberapa lumut juga itu dapat membantu menyimpan nitrogen dalam tanah ya, dan menyimpan air. Jadi lumut itu bisa menyimpan nitrogen dalam tanah dan menyimpan air kayak gitu ya, menyimpan air kayak gitu. Nah, beberapa juga dapat digunakan sebagai obat hepatitis seperti kelompok lumut hati atau Marchantia polymorpha. Nah, ini gambarnya ya, lumut Marchantia polymorpha kayak gitu. Ini lumut hati yang bisa digunakan sebagai obat hepatitis ya, obat hati ya. Kemudian selanjutnya juga ada beberapa manfaat dari lumut. Itu apa ini? Nah, teman-teman bisa lihat ya, beberapa kelompok dari lumut daun ya, seperti sphagnum yang sudah lapuk itu ternyata dapat digunakan sebagai bahan bakar ya, seperti batu bara. Nah, ini lumut sphagnum ya. Ini lumut sphagnum yang sudah lapuk ini itu dapat digunakan sebagai bahan bakar gitu ya, sebagai
bahan bakar ini seperti bahan batu bara ya. Jadi dijadikan sebagai bahan bakar. Nah, itu beberapa manfaat dari lumut ya. Jadi luar biasa ya, lumut tersebut tuh sangat bermanfaat ya, sebagai tanaman pionir, kemudian tadi menyimpan air ya, kemudian nitrogen juga, kemudian juga ada obat untuk hepatitis, dan yang terakhir adalah bisa digunakan sebagai bahan bakar seperti batu bara. Ya, demikian teman-teman semuanya, bagaimana perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan lumut atau bryophyta kayak gitu ya, seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like jika kamu suka dan dislike kalau tidak suka. Share ke teman-teman yang lain agar bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.